Perkenalkan, nama saya Justiniani Toan, biasa dipanggil Isti, NPM 31210068, semester 4, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berbicara di depan umum. Yang pertama, misalnya pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk mengajak audiens agar sepaham dengan si pembicara. Ajakan ini dapat berupa ajakan untuk melaksanakan suatu aksi, ajakan untuk menyatakan visi, dan lain sebagainya. Pola dari tipe pidato persuasif ini adalah membuat seseorang yang asalnya tidak melakukan hal tertentu menjadi melakukan hal tersebut karena ajakan kita. Jenis pidato ini bisa digunakan dalam dunia marketing atau politik. Yang kedua, pidato seremonial. Pidato seremonial adalah jenis pidato yang paling sering kita jumpai. Pidato ini dilakukan dalam acara-acara resmi atau perayaan tertentu. Contoh paling sederhana adalah pidato ketika upacara bendera. Pidato ini tidak berlangsung lama dan biasanya tidak berlangsung dua arah. Ciri pidato seremonial adalah bahasa yang digunakan biasanya formal, berlangsung serius, dan berjalan sesuai protokol. Pidato seremonial disusun dengan susunan materi yang sistematis dan biasanya dibawakan oleh orang-orang yang dianggap penting dalam suatu komunitas. Yang ketiga, pidato informatif. Pidato informatif adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi tertentu. Jenis pidato informatif ini sering kita jumpai dalam kegiatan presentasi, misalnya presentasi bisnis atau presentasi mahasiswa dalam kegiatan akademik. Pidato informatif memanfaatkan banyak data dan literatur untuk mendukung fakta-fakta yang dipaparkan. Pembicara harus terlihat dapat percaya sebagai penyampaian informasi, sehingga audiens dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik. Yang keempat, pidato demonstratif. Pidato demonstratif merupakan jenis berbicara umum yang bertujuan untuk menunjukkan cara melakukan sesuatu kepada audiens. Contohnya adalah ketika guru atau dosen mengajar di depan kelas. Informasi yang disampaikan oleh pengajar bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Pidato ini harus disampaikan secara runtut dan jelas. Materi yang disampaikan harus mudah dipahami dan dapat diterapkan oleh audiens. Salah satu contoh lainnya adalah penyampaian kepada karyawan perusahaan. Kelima, pidato untuk menggerakkan audiens. Jenis pidato ini bertujuan secara spesifik untuk mengarahkan seseorang dalam melakukan sesuatu. Pembicara yang ingin menggerakkan audiens bersamanya biasanya memiliki daya tarik yang kuat dan teknik berbicara yang sangat persuasif, sehingga audiens ikut merasakan semangat dan emosi si pembicara. Tujuan akhir dari jenis pidato ini adalah agar audiens mau bergerak bersama si pembicara, menjadikan satu visi dan misinya, serta turut melakukan apa yang dilakukan si pembicara. Yang keenam, pidato untuk menghibur. Jenis pidato ini adalah yang paling banyak digunakan oleh figur publik. Anda bisa menonton mereka di televisi atau di layar handphone Anda. Berbicara di depan orang banyak dengan maksud menghibur tentu saja tidaklah mudah. Anda butuh kepercayaan diri yang tinggi dan latihan berkali-kali. Seorang penampil dalam hal ini disebut pembicara akan membawakan materi di depan umum untuk membuat audiens tertawa. Hal ini tidak dilakukan dengan spontan, tapi dengan persiapan yang matang. Si pembicara harus menyampaikan materi komedi, berlatih gustur dan intonasi yang tepat, serta hal-hal lainnya. Meskipun terkesan santai dan tidak seketat peraturan pidato lainnya, namun jenis pidato ini termasuk salah satu pidato yang berbicara tidak biasa dilakukan semua orang.